Bapak Ibu yang sudah hadir pagi ini. Selamat pagi Bu Nelly. Bu Nelly masih di ini. Oh ya udah ada di. Kasih. Ya. Selamat pagi juga Pak Beng sudah hadir. Perkenalkan saya Bekti Suryani, redaktur Harian Jogja yang pagi ini akan memandu diskusi kita bertema ngobrol bareng penyintas COVID-19, perilaku 3M itu penting. Tema kita hari ini kita akan ngobrol banyak soal itu bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir di ruang Zoom Harian Jogja. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung ya Pak Beng Mintosi. Selamat pagi Pak Beng. Saya sapa dulu Pak Beng. Pagi. Ya. Pak Beng ini adalah sekaligus saya perkenalkan ya. Pak Beng ini adalah Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Jawa Tengah. Nama lengkap beliau Bambang Mintosi, cuman lebih beken dipanggilnya Pak Beng ya. Dikenal dengan Pak Beng. Nah, beliau ini adalah salah satu penyintas COVID-19. Sekarang masih isolasi ya Pak? Atau sudah selesai? Masih tinggal beberapa hari lagi. Udah di rumah tapi. Oh, sudah di rumah, tidak di rumah sakit atau di shelter ya? Udah. Oke. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Nelly Tristiana. Ibu Nelly, selamat pagi Bu Nelly. Selamat pagi Mbak. Yang lihat ya? Saya nggak bisa lihat kenapa ya? Kamera saya kali ya? Jelas kok Pak Beng. Saya nggak bisa dan lihat suaranya. Kamera. Saya nggak bisa gitu. Oh. Coba saya ulang ya. Ya. Ulang dari awal ya. Ibu Nelly ini adalah Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2DIY. Bu Nelly juga sama dengan Pak Beng. Bu Nelly ini adalah salah satu penyintas COVID-19. Yang tempo hari saya sempat wawancara beliau. Bu Nelly tempo hari sempat dirawat di RSUD Jogja ya Bu Nelly. Sekarang sudah di rumah ya Bu ya? Di rumah masih istirahat. Sudah istirahat, tapi sudah membaik ya Bu, semakin membaik. Alhamdulillah. Selain Bu Nelly dan Pak Beng, kita sebenarnya ada narasumber satu lagi, Bapak Dr. Ustamaji. Beliau adalah Ketua Satuan Tugas COVID-19 di Universitas Gadjah Mada. Beliau mengonfirmasi ke panitia untuk agak telat ya, sekitar pukul 9.30 baru bisa bergabung. Baiklah, sebelum kita memulai acara diskusi hari ini, perlu saya sampaikan bahwa diskusi hari ini merupakan kerjasama antara Harian Jogja dengan Satuan Tugas Satgas COVID Republik Indonesia. Pagi ini kita akan berdiskusi dari pukul 9 sampai sekitar 2 jam, sekitar sampai pukul 11 siang nanti. Jadi kepada peserta diskusi yang ingin menyampaikan pertanyaan nanti silakan bisa menggunakan fitur raise hand untuk akan saya beri akses untuk bertanya secara interaktif atau bisa bertanya melalui chat yang ada di room ini ya. Oh iya, selain itu perlu juga saya sampaikan bahwa diskusi hari ini selain dilaksanakan secara virtual melalui Zoom, juga akan disiarkan tunda melalui media sosial Harian Jogja di YouTube, Facebook dan Facebook ya, untuk Sobat Harian Jogja yang tidak bisa menyaksikan hari ini diskusi langsung di Zoom hari ini bisa menyaksikan siarannya di YouTube dan di Facebook Harian Jogja. Baiklah, mungkin saya tidak berlama-lama, kita mulai saja ya untuk diskusi hari ini. Tapi sebagai pengantar mungkin saya ingin sampaikan bahwa saat ini kondisi kasus COVID di Indonesia juga di DIY dan Jawa Tengah belum melanda ya, tinggi banget. Angkanya kemarin bahkan update hari Minggu terakhir sudah mencapai lebih dari 600.000
kasus hariannya bahkan mencapai 6.000, hampir 7.000 per hari. Di DIY juga demikian. Di DIY itu kemarin saya masih ingat, saya naikin beritanya gitu, pecah rekor ya, kemarin rekor terbanyak di Jogja mencapai 242 kasus, dan cukup tinggi kalau kita melihat dari positivity rate-nya, dari jumlah sampel yang diuji dengan angka positifnya cukup tinggi. Bahkan kemarin positivity rate-nya sampai 18%. Kematiannya juga demikian, tidak cuma jumlah kasus yang terus bertambah, tapi angka kematiannya juga demikian tinggi. Kemarin juga pecah rekor di DIY dalam satu hari sampai 9 orang ya. Biasanya 3, 4, tapi 3 hari terakhir itu cukup tinggi. Saya ingat itu 8 kalau tidak salah hari Minggu, kemudian Senin 7, dan kemarin itu ada 9. Mudah-mudahan hari ini cukup sedikit ya, yang masuknya kasusnya tidak terlalu banyak. Demikian juga pasien yang meninggal dunia. Kalau kita mengutip dari pernyataan dari Satgas COVID, Bapak juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Pak Wiku Adi Sasmito, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian itu adalah layanan kesehatan. Kita tidak tahu, mungkin layanan kesehatan kita sekarang kondisinya sudah agak cukup berat atau mungkin overload dengan banyaknya kasus, kemudian kapasitas rumah sakit yang semakin berkurang, sumber daya manusia, baik kapasitas bednya, mungkin juga salah satu faktor memicu tingginya angka kematian. Nah, kita bisa ikut menekan atau mencegah, semakin menekan jumlah angka kematian yang terus bertambah dan juga angka COVID-19 yang terus bertambah dengan perilaku 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Bahkan sekarang 4M, menghindari kerumunan. Nah, walaupun artinya kita bisa ikut berpartisipasi, tidak hanya pemerintah dengan berupaya semaksimal mungkin menyediakan fasilitas kesehatan, tapi juga butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin dengan protokol kesehatan. Baiklah, ini saya mungkin kita akan belajar dari dua narasumber kita, terutama dua penyintas yang sudah hadir di sini. Bagaimana kemudian pentingnya protokol 3M itu diterapkan ya, supaya kita bisa belajar, kita bisa menghindari jangan sampai terinfeksi ya, terutama pasien-pasien yang sudah berusia lanjut atau mungkin mereka punya penyakit penyerta. Kita mulai yang pertama dari Bu Nelly ya, Bu Nelly. Sebelum nanti saya bergeser ke Pak Beng. Bu Nelly, yang pertama mungkin Bu Nelly bisa cerita dulu nih, awalnya terinfeksi virus ini seperti apa, kemudian gejalanya saat itu seperti apa. Ya, sebagai informasi, Bu Nelly ini tidak cuma penyintas, tapi beliau juga suami Bu Nelly juga meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Jadi beliau mengalami masa-masa sulit dan beliau mungkin bisa bercerita kemudian awal mula kemudian terinfeksi dan kemudian pelajaran apa yang bisa kita bisa ambil dari pengalaman Bu Nelly. Begitu Bu Nelly, mungkin bisa cerita Bu ya. Maksimal 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Bersyukur kita masih diberi kesehatan yang hadir di hari ini, karena di luar sana banyak sekali orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan. Terkait dengan apa yang harus saya ceritakan, sebenarnya berat. Sebenarnya ini adalah hari pertama saya berani bicara di depan orang banyak. Tapi saya memang mendedikasikan diri, insya Allah dengan sebagai penyintas saya akan selalu berusaha membantu sekiranya memang itu bisa dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Sebenarnya kalau pengalaman saya dan almarhum pada saat terkena COVID, awalnya sama sekali saya itu nggak mengira kalau itu COVID misalnya. Karena memang kemudian menjadi agak bias. Karena sehari sebelum saya mengalami gejala, itu kan kebetulan saya menjemput ibu saya dari Jogja ke Purbalingga, berangkat pagi setelah subuh, kemudian di sana hanya sekitar 2 jam dan tidak keluar rumah sama sekali. Kemudian pulang ke Jogja, saya hanya sempat ke makam almarhum bapak saya. Jadi selama 9 bulan saya kehilangan 2 lelaki yang sangat berarti bagi hidup saya, bapak saya dan suami saya.
Jadi setelah dari makam kemudian saya pulang. Sampai rumah memang karena agak sore begitu, jadi capek lah ya. Itu hari Minggu. Hari Senin saya merasa badan agak nggak enak. Mungkin memang pengalaman masing-masing orang berbeda ya. Hanya saja pada yang saat saya rasakan, hari itu hanya gergesi sedikit begitu. Kalau orang Jawa bilang itu agak gergesi sedikit. Panas juga tidak terlalu tinggi, tidak ada batuk juga tidak ada, cuma rasanya nggak enak gitu. Hari Senin itu kan karena saya harus bertugas ke desa begitu, saya harus ngomong banyak, sehingga ada rasa nggak nyaman di leher memang. Ada rasa, tapi bukan sakit, nggak sakit, hanya kalau apa ya, keleler lah begitu. Saya hanya khawatir kalau nanti saya bicara kemudian agak tersendat sehingga saya mencari permen sebenarnya hanya itu. Itu hari Senin. Hari Selasa saya memang dipaksa oleh suami almarhum untuk tidak masuk karena badan semalam saya merasa tetap kurang enak badan begitu. Sebenarnya di keluarga kami untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama almarhum, itu sangat luar biasa. Karena kami di rumah itu memiliki 2 lansia. Ibu mertua dan ibu saya itu kan sudah lansia semua. Kemudian juga banyak orang di sini. Jadi kami berusaha menerapkan protokol kesehatan. Hanya saja ini yang memang meskipun kalau ditarik ke belakang ini memang semua takdir. Hanya saja manakala saya sakit, saya sudah berusaha untuk semua harus menjauh. Saya harus isolasi mandiri meskipun waktu itu saya merasa itu adalah sakit flu. Saya hanya merasa sakit biasa gitu. Tapi karena saya juga khawatir nanti menular kepada yang lain, saya isolasi mandiri di kamar. Saya sudah memaksa suami untuk tidak mendekat, untuk tidur sendiri, tetapi memang almarhum dan saya ini kan tidak pernah terpisah. Sehingga almarhum memaksa kami tetap tidur dalam satu kamar. Kalau anak-anak dan semua yang lainnya itu tidak boleh mendekat sama sekali. Karena kebetulan cucu juga datang. Tetapi almarhum tetap memaksa harus tidur dalam satu kamar. Waktu itu pun saya sampai menggunakan masker double. Suami tidur juga bermasker. Jadi artinya kami sudah berusaha menerapkan penggunaan masker. Tetapi saya kira 3M ini memang harusnya memang paket komplit. Tidak bisa kemudian terpisah-pisah. Karena meskipun kami bermasker, ya cuci tangan itu pasti. Tetapi jarak ini kan tidak mungkin dalam satu tempat tidur kemudian kami berjarak. Saya kira itulah yang kemudian menularkan kepada suami. Tetapi awalnya, karena saya kan mulai terasa Senin, Selasa saya tidak masuk, istirahat lah begitu. Tetapi saya juga di kamar terus. Hari Rabu saya itu udah masuk kantor lagi. Dan kondisi biasa, saya merasakan kondisi biasa. Saya tidak kehilangan penciuman, saya tidak kemudian batuk, juga awalnya tidak ada batuk. Kemudian di tenggorokan juga tidak ada nyeri. Hari Rabu masuk, hari Kamis suami mulai terasa nggak enak badan juga. Tapi juga awalnya dia merasa itu juga ketularan flu Pak, begitu karena gejalanya juga nggak begitu berat awalnya. Sebenarnya Kamis itu saya malah belum tahu kalau ternyata Kamis itu sudah dia sudah mulai nggak enak gitu. Saya tahu setelah saya berangkat ke kantor ternyata dia di WA grup keluarga menyampaikan bahwa keluarga kami kena flu beruntun begitu. Tolong ibu mertua diungsikan ke salah satu keluarga kakak-kakak begitu karena ibu mertua kan usianya sudah 94 tahun, sudah sepuh sekali. Nah, itulah baru kemudian saya tahu, sayangnya kami memang WA-an, ternyata suami karena hari itu ada tugas yang harus dilakukan meskipun dia merasa rapopo gitu. Ya itu. Akhirnya hari Jumat
saya paksa dia untuk tidak masuk. Ternyata hari Jumat, staf saya yang semula memang sebenarnya awalnya juga kita nggak mencurigai dia COVID, hanya dia memang sakit begitu. Hari Jumat dia positif. Kami mendapatkan informasi dia positif COVID. Hari itu saya pulang dari kantor, saya sudah sampaikan ke suami, kayaknya kita suspek ini, kemungkinan kita kena COVID. Tetapi dia masih optimis, kayaknya nggak apa-apa deh. Akhirnya kami swab. Hari Sabtu kami swab. Jadi sebenarnya kami berangkat ke rumah sakit hari Senin itu dalam kondisi kami belum mendapatkan hasil swab. Jadi Sabtu swab, Senin itu hasilnya belum keluar. Tetapi saya memaksa suami dan saya harus ke rumah sakit karena saya lihat kondisinya itu lemes. Mulai agak batuk. Kalau saya sampai hari Sabtu itu sebenarnya saya sudah mulai diare. Penciuman sudah mulai hilang, tetapi suami justru enggak muncul. Penciumannya masih bagus karena saya blonyo pakai minyak kayu putih begitu, saya udah enggak bau itu sama sekali. Tapi kalau suami masih merasakan baunya minyak kayu putih, kemudian juga makan kami masih karena isolasi mandiri di kamar begitu, kami masih makan disuplai dari luar begitu. Kami masih makan seperti biasa. Tapi hari Senin memang dia sudah mulai agak lemes gitu. Sehingga meskipun swabnya hasilnya belum ada, saya paksa dia ke rumah sakit. Jadi sebenarnya sejak hari Jumat staf terkonfirmasi positif, saya itu sudah meminta suami untuk kita berangkat ke rumah sakit. Hanya saja ya Allah memang punya rencana. Suami itu tetap nggak mau ke rumah sakit karena satu, dia merasa gejalanya itu tidak begitu berat. Kedua, kebetulan kan dia penanggung jawab shelter. Dia merasa bahwa rumah sakit itu sedang penuh. Shelter penuh. Kasihan. Dia sempat terucap, kasihan orang lain yang membutuhkan rumah sakit. Kalau kita ke sana, padahal kita masih bisa bertahan, nggak apa-apa. Kasihan, nanti orang lain nggak bisa masuk. Itu yang dia ucapkan. Sampai saya memang konsul ke teman dokter gitu, gimana toh ini kok Bapak nggak mau dibawa ke rumah sakit, saya bilang gitu. Gimana Bu kondisinya? Ya kondisinya kalau tensi kan saya selalu tensi. Kemudian dia mengatakan ya rapopo gitu, rodok lemes, gitu. Ya hanya itu. Tapi harinya karena hari Senin saya melihat kondisinya semakin lemes, yang saya lihat itu. Saya paksa dia ke rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, ya akhirnya udah kelihatan dari hasil ronsennya, suami sudah pneumonia, saya sudah masuk ke tahap pneumonia juga. Jadi itu awalnya. Jadi saturasi juga sudah mulai menurun hari Senin itu. Suami terutama, kalau saya saturasinya masih lumayan. Tetapi waktu itu sebenarnya belum terasa sesak. Kami berdua belum merasakan sesak nafas sama sekali. Jadi masih normal lah begitu awalnya. Senin pagi kami masuk rumah sakit. Ya saja kan memang suami selalu minta kami harus satu kamar. Dia berpesan kebetulan kan suami memang dulu pernah bertugas di rumah sakit Jogja, rumah sakit Wiro Sableng. Sehingga di sana semua ada sahabatnya, ada di sana semua. Sejak awal dia minta kepada direkturnya, pokoknya kami satu kamar ya. Dan kebetulan memang kami bisa ditempatkan satu kamar awalnya. Jadi kami berdua dalam satu kamar. Hari Senin masuk, malam Selasa, malam Rebo sampai sampai Rabu pagi, saya masih bersama dia dalam satu kamar. Ya, dia sudah mulai membutuhkan bantuan oksigen, kanul biasa. Karena saya
awalnya saya tidak sesak sama sekali. Tapi karena saya kan harus melayani almarhum, karena daripada dia harus ke kamar mandi bolak-balik, sehingga saya melayani semuanya. Lama-lama memang Senin malam saya merasa kok saya kurang nyaman ya dada saya begitu. Untuk bernafas mulai merasa kurang nyaman gitu. Saya sampaikan pada almarhum, kok kita kan sama-sama pasien. Sekarang saya coba istirahat sebentar supaya saya juga nanti bisa sembuh. Akhirnya saya minta untuk pasang oksigen. Ya, sampai kemudian Rabu pagi, sebenarnya awalnya kan rumah sakit penuh semua kamarnya, nggak ada yang kosong satu pun. Kami berdua itu ditempatkan di dalam kamar yang sesungguhnya itu bukan untuk pasien COVID yang mengalami kegawat daruratan, tapi kamar yang disiapkan untuk ibu yang COVID yang akan melahirkan. Jadi di situ ketersediaan alat, misalnya akan ada kegawat daruratan, ya memang nggak ada. Sehingga karena memang suami minta kami harus satu kamar, ya kami disiapkan. Alhamdulillah saya bersyukur sempat sampai hari Rabu masih bersama almarhum. Rabu pagi diberi informasi dari rumah sakit karena ada satu kamar kosong, kami diminta pisah kamar, karena yang kalau nanti nggak ditempati kan akan dimasuki pasien lain. Meskipun kita berharap nggak akan menjadi semakin memburuk, tetapi untuk kesiagaan kan harus ditempatkan di sana begitu. Awalah di situ pisah kamar saya dan suami. Sepertinya berat sekali almarhum itu untuk berpisah sebenarnya. Selama mungkin waktu 3 jam menunggu pisah itu memang ya dia kesiapan. Tampaklah kalau mulai emosinya udah mulai kelihatan sekali kalau sulit pisah gitu sebenarnya. Tapi saya selalu berusaha menguatkan. Hari Rabu siang kami pisah kamar, tetapi kan memang selalu komunikasi menggunakan video call. Jam 5 sore dia sudah mulai merasa nafasku kok pendek-pendek ya Omi, begitu manggilnya kan. Nafasku mulai pendek-pendek. Ya itulah awalnya. Dia mulai merasakan nafasnya mulai terasa sesak, kemudian sudah mulai menggunakan oksigen yang masker. Hanya saja memang dia berusaha selalu ingin kami ngobrol. Setiap dia ngobrol karena pakai masker, oksigennya kan nggak jelas. Dia coba lepas. Begitu lepas, saturasi menurun. Itu yang sehingga memang saya berusaha jangan dilepas. Pokoknya kita ngobrol, Omi aja yang bicara. Tapi ternyata kondisinya tidak semakin membaik. Akhirnya saya memang minta ke anak saya yang besar, coba konsultasikan ke dokter, siapa tahu bisa dirujuk ke Sarjito meskipun semua rumah sakit sedang penuh. Dan berkat bantuan banyak sekali pihak yang membantu, dari Rumah Sakit Jogja, dari Rumah Sakit Sarjito, akhirnya bisa dipindahkan hari Kamis malam, bisa dipindahkan ke Sarjito. Tetapi setelah pindah ke Sarjito, kondisinya juga tidak semakin membaik. Dan ya, beliau bertahan. Masuk Kamis, hari Selasa, jam 10.51, Allah lebih sayang dia. Saya kira itu. Terima kasih Bu Nelly untuk curhatnya, pengalaman Bu Nelly dan almarhum ya, Pak Gus Derajat yang berapa waktu lalu sudah berpulang gitu. Tapi
cerita soal Pak Agus ini mungkin bisa memberikan pelajaran ya, inspirasi bagi kita. Terutama tadi kalau Bu Nelly cerita, kalau paket 3M itu harusnya komplit ya. Kita gencar mengkampanyekan 3M gitu, mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak. Tapi sebenarnya harusnya komplit. Tadi Bu Nelly cerita, Bu Nelly nggak kurang-kurang loh pakai masker, udah sampai double gitu. Bahkan di dalam rumah juga pakai masker, tapi masih tetap aja terinfeksi gitu. Karena tadi ketika di rumah tidak bisa menjaga jarak tadi ya, tidur harus satu kamar gitu kan. Mestinya ketika kita tahu kita badan udah nggak enak, mestinya udah memang harus benar-benar mengisolasi diri ya supaya tidak menginfeksi yang lain. Terus tadi juga pelajaran yang kita bisa ambil dari Bu Nelly cerita bahwa awalnya Bu Nelly sama Pak Agus ya, terutama almarhum gitu, tidak merasakan sesak, tapi hati-hati ternyata saturasi oksigennya diam-diam itu turun gitu. Jadi jangan anggap remeh ketika Anda terinfeksi COVID. Saya baik-baik aja kok, nggak sesak gitu kan, nggak batuk, tapi kita nggak tahu saturasi oksigen, kadar oksigen kita di dalam darah ternyata menurun, dan ternyata benar Pak Agus kemudian mengalami berapa hari setelah itu fatal kan, akibatnya harus menggunakan ventilator dan kemudian tidak bisa terselamatkan gitu. Mudah-mudahan bisa ini ya menjadi kewaspadaan semua orang. Tapi Bu Nelly, saya masih punya satu pertanyaan nih sama Bu Nelly. Pertama soal ketika Ibu Nelly diketahui terinfeksi COVID, bagaimana kemudian respon orang-orang di sekitar Ibu? Baik nggak, atau mungkin masih ada nggak stigma negatif yang dulu awal-awal COVID itu sangat kuat ya? Pertama itu, dan kedua mungkin pertanyaan saya yang terakhir buat Bu Nelly, COVID itu kan nggak cuma menyerang kita secara fisik, tapi juga psikis ya. Bagaimana Ibu kemudian bangkit dan menata diri lah mulai sekarang dari kondisi sulit tersebut? Itu Bu Nelly. Bisa ditambahin sedikit sebelum nanti saya bergeser ke Pak Beng. Sebenarnya kalau dengan stigma begitu, saya terutama lingkungan di sekitar rumah ya. Kami kan sama sekali tidak menyangka bahwa itu awalnya kan COVID, sehingga saya dan anak-anak lebih fokus penyembuhan kan begitu. Begitu masuk rumah sakit sudah tampak hasil lab hasil ronsennya, kalau saya sudah yakin ini pasti saya COVID, kami berdua COVID. Anak-anak juga harus mengisolasi diri semua kan. Akhirnya anak saya dua, anak saya yang perempuan sudah rumah sendiri, dia juga isolasi mandiri di rumah. Anak saya yang laki-laki kemudian kebetulan kan satu rumah dengan saya, dia juga harus isolasi mandiri di hotel sama istrinya. Yang di rumah kami itu lansia-lansia tadi sama adik saya ada gitu. Kalau itu jelas mereka semua, kemudian kami mengisolasi diri. Kami baru bisa menyampaikan ke RT lah begitu. Setelah saya sekian hari dirawat di rumah sakit, saya baru berani membuka, baru sempat mengabarkan begitu. Ya, kalau responnya ya memang support lah ya. Hanya saja memang, kemudian kan kami semua di swab, satu keluarga semua di swab. Karena ketaatan, sebenarnya ketaatan kami di rumah itu, kalau saya katakan sudah cukup bagus lah ya, karena memang sejak saya dan suami isolasi mandiri di kamar, saya itu semua saya lakukan dari kamar semua. Jadi cuci piring, baju, itu semua saya lakukan di kamar saya sendiri. Kebetulan kan kamar mandi ada di dalam. Jadi support makanan dari luar itu tidak ada pun yang satu berani saya senggol begitu. Jadi sendok itu juga saya cuci sendiri. Saya cuma cukup mengambil makanan, tapi tidak menyenggol piringnya begitu. Jadi setelah di swab semua kan negatif, alhamdulillah semua. Mulai dari asisten, kemudian anak-anak semuanya negatif. Setelah negatif, sebenarnya waktu itu saya masih di rumah sakit. Asisten rumah tangga itu kan belanja. Ya sudah, mulailah ada beberapa yang menyampaikan, loh itu kok jalan-jalan begitu. Padahal kan ada yang positif itu. Sampai kemudian hasil swab kan disampaikan ke RT begitu supaya ini loh semua negatif. Tapi ya masih ada stigma, termasuk tetangga sebelah itu malah juga terstigma, yaitu berjualan. Pada saat mengirimkan dagangannya itu juga tetangga ini malah ditanya, loh kan tetangganya itu toh yang
positif begitu. Terus sampai dia mengaku enggak, jauh kok begitu. Ini cerita dari tetangga yang sebelah yang dia mengalami stigma juga ternyata. Jadi ini masih ada PR juga. Kemudian setelah almarhum meninggal, sebelum meninggal memang saya sudah dengan anak-anak mencoba menguatkan hati, mempersiapkan sekiranya nanti harus ada berita terburuk. Saya cuma minta kepada anak-anak, tolong papa dimakamkan dekat rumah. Karena saya harus sering Nggak apa-apa Bu, kalau misalnya Ibu nggak bisa melanjutkan, nggak apa-apa. saya harus sering menengoknya. Ternyata anak-anak udah berusaha mencari tempat terdekat dengan rumah. Ya, banyak yang mendukung, mensupport. Tetapi ada juga yang tidak bisa menerima. Sehingga anak saya yang besar memutuskan tidak mungkinlah bapaknya tidak diterima di kota kalau hanya untuk ukuran 1 kali 2 meter. Pasti ada tempat yang bisa menerima dia. Saya bersyukur dibantu banyak pihak sehingga almarhum mendapatkan tempat yang saya setiap saat bisa mudah untuk mengunjunginya. Ya, tidak hanya fisik, sebenarnya psikis sangat berat. Saya rasakan untuk bangkit itu memang berat. Kami sangat dekat masalahnya. Ada cara yang saya coba lakukan untuk menguatkan psikis saya khususnya. Dan ini dibantu anak-anak luar biasa. Kebetulan saya itu bukan penulis. Saya tidak pintar menulis. Saya cuma sering awalnya saya memang dari dulu senang membuat ya seperti puisi lah begitu. Anak-anak tahu itu. Bayangkan di rumah sakit, suami kritis, saya 24 jam pakai itu di rumah sakit, ketemu orang itu hanya 5 kali. Jadi tolong ini untuk masyarakat yang mungkin bisa tolong bayangkan saja. Saya di rumah sakit sendirian. Di rumah sakit itu perawat masuk, dokter masuk itu dengan pada jam-jam tertentu. Saya kan menularkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kan, saya masih positif, saya masih menularkan. Sehingga saya sangat memahami betapa berat tugas tenaga kesehatan. Luar biasa petugas kesehatan sebenarnya. Jadi saya itu hanya bertemu petugas kesehatan itu hanya jam 6 pagi, jam 11 siang, jam 5 sore, jam 10 malam atau jam 11 malam. Hanya 4 kali ketemu dengan katakanlah manusia. Paling 5 menit dalam keadaan terguncang, suami kritis, kemudian suami berpulang. Saya di rumah sakit sendiri. Nggak bisa ketemu siapa-siapa. Anak-anak menguatkan, mendorong saya harus sering menulis. Mama harus menulis. Ungkapkan perasaan mama dengan tulisan gitu. Saya sempat bilang, pantas enggak sih kalau mama nulis? Jangan-jangan nanti dilihat tidak layak oleh orang lain gitu. Jangan pertimbangkan perasaan orang lain, mama. Selagi tulisan mama itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, dan itu membuat mama nyaman, tulis saja, tulis saja. Setiap hari saya dicek sama anak-anak. Saya tulis di FB saya, setiap hari saya tulis. Saya berusaha kuatkan hati saya untuk menulis. Meskipun sakit, tapi ternyata memang betul. Menulis itu salah satu self healing ya.
Saya merasa saya bisa mengungkapkan cinta saya kepada suami di situ. Saya bisa mengungkapkan perasaan saya dengan tulisan saya. Anak-anak selalu setiap hari ngecek itu. Mama, tulisannya mana? Tulisannya Mama mana? Ini salah satu upaya yang coba saya lakukan sampai ini hari ke-23 beliau berpulang. Saya pun masih up down. Saya belum sepenuhnya mampu bangkit. Termasuk hadir di Zoom meeting ini sebenarnya mungkin Mbak Bekti tahu lah. Saya kan awalnya saya terima enggak ya. Hanya anak-anak kemarin memang saya baru memastikan untuk hadir di forum ini kan kemarin malam. Anak-anak itu juga mencoba menguatkan. Satu, bahwa mungkin ini ada berkahnya. Ini ada manfaatnya untuk orang banyak. Dan mau tidak mau memang saya kan harus berani menghadapi kenyataan bertemu orang banyak. Ini adalah awal saya, semoga nanti karena saya hari Senin depan mulai masuk, saya bisa sanggup bertemu dengan banyak orang. Karena awalnya memang begitu saya pulang dari rumah sakit, saya nggak berani ketemu siapapun. Menutup diri. Nah, anak mama kayaknya nggak bisa dikorek-korek. Anak-anak nyaman itu yang akhirnya kami belum bisa menerima. Tapi karena memang menyebut saya bisa menyebut menguatkan psikis saya. Ada satu mungkin tetapi dari setelah terpositif itu harusnya kan Senin kemarin harusnya sudah mulai masuk kerja. Tapi hari Minggu kan saya drop. Saya anak konsul ke dokter. Agak putus-putus ya suaranya, mungkin sinyal mungkin ya, kendala sinyal. Saya mampu tidur paling hanya 1 jam, kemudian terbangun. Ini Agak putus-putus. Halo Bu Nelly, bisa mendengar saya Bu? Ini agak putus-putus suaranya, mungkin kendala sinyal ya. Halo Bu Nelly. Terputus ya, tidak terdengar sama sekali suara Bu Nelly. Tapi tadi kita
kalau cerita dari Bu Nelly luar biasa sekali ya, beliau banyak banyak pelajaran yang bisa kita petik dari beliau, dari cerita beliau. Ternyata sampai sekarang sudah 10 bulan ya COVID di Indonesia ini, tapi masih aja stigma di masyarakat itu sampai sekarang masih ada gitu pada pasien COVID. Dan juga ya Bu, agak putus-putus Bu Nelly. Oh iya, Iya. saya kurang begitu bagus. Ya, tapi saya sudah bisa menangkap tadi. Terima kasih sekali Bu Nelly tadi sudah memberikan banyak cerita, banyak pelajaran ya. Semoga bisa menginspirasi kita. Tadi saya ulang soal stigma bahwa ternyata sudah 10 bulan kita menjalani COVID sebenarnya dari Maret, tapi ternyata masih banyak stigma yang masih muncul di masyarakat ya. Tadi Bu Nelly cerita bagaimana kemudian pekerja rumah tangga di rumah beliau, juga tetangga beliau juga masih dapat stigma dari masyarakat. Dan lebih parah lagi sebenarnya cerita tadi almarhum ya, soal pemakaman yang warga tidak menerima karena mungkin juga terkait soal stigma. Semoga apa yang dialami Bu Nelly ini sebenarnya menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa tidak ada yang tidak ada orang yang mau terinfeksi COVID gitu. Jadi COVID ini bukan kutukan ya, mestinya masyarakat berhenti gitu untuk memberikan stigma atau menganggap negatif para penyintas COVID ini ya. Sebenarnya justru sebaliknya kita mesti respect dengan kondisi seperti ini supaya bisa transparan, bisa terbuka gitu, supaya kita juga bisa mewaspadai, bisa menekan penularan yang lebih banyak lagi gitu. Terima kasih Bu Nelly sudah bercerita. Saya mungkin akan bergeser ke Pak Beng Mintosi. Pak Beng Mintosi ini juga salah satu penyintas COVID-19. Beliau sampai sekarang masih menjalani isolasi mandiri ya di rumah. Pak Beng mungkin bisa sama seperti Bu Nelly pertanyaannya. Pak Beng bisa cerita awal terinfeksi COVID itu seperti apa, kemudian awalnya terinfeksi, dugaannya tertular dari mana, kemudian bagaimana Pak Beng menghadapi situasi itu dan sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Saya persilakan Pak Beng. Terima kasih Mbak Bedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur karena hingga sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati hidup dari Allah. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita kepada Ibu Nelly. Mudah-mudahan suami Ibu senantiasa husnul khotimah. Amin, matur nuwun Pak Beng. Amin. Tidak jauh apa yang dirasakan dengan Ibu Nelly, tidak jauh. Cuman bedanya saya demam yang sangat amat tinggi sekali itu saya rasakan tanggal 19 November 2020. Ya, itu waktu itu saya di rumah terus sih, saya nggak pernah kemana-mana. Sejak 2 minggu terakhir saya di rumah terus setelah saya menjadi relawan relawan COVID. Dan relawan COVID yang ikut menyemprot, ikut mengedukasi, ikut segala macam lah, berusukan ke sana kemari. Sampai saya break 1 bulan lah di rumah karena ada kerjaan. Nah, kemudian saya ingat-ingat ini kenapa demamnya kok kayak gini ya. Demam tinggi sekali, sangat tinggi sekali, dan kepala pusing kiri kanan. Seperti terus, mulutnya pahit sekali. Hingga pada saatnya diperiksakan di klinik, menurut dokter sih kecapean biasa. Tapi 2 hari kemudian tidak ada perubahan. Saya feeling ojo-ojo ini sakit nanti. Kemudian iseng di rapid test, hasilnya negatif. Tapi pulang dari rumah sakit, setelah di rapid test, fisik saya semakin drop, semakin nggak makan sama sekali. Kalau tadinya masih makan 1 suap, 3 hari terakhir itu udah nggak mau makan karena pahit terus. Kemudian tanggal 26 November pergi ke rumah sakit yang lain dengan harapan bisa opnam. Saya pikir ini memang harus opnam. Saya pikir begitu saja karena sudah nggak kuat, udah
eh, apa namanya, lemes dan nggak mau makan sama sekali. Dan parau, jadi parau rasanya tuh parau kering di kerongkongan ini, kering sekali, kering, kayak nahan haus yang berjubun-jubun, tapi diminum kayaknya nggak ngaruh. Jadi kemudian saya dirapid, ternyata reaktif. Itu saya sudah mulai pindah kamar ya. Kemudian dirapid, reaktif. Anak saya nggak sabar, di swab sekalian saja mandiri. Kemudian paginya di swab mandiri. Setelah itu saya sudah pisah ya. Setelah itu di swab mandiri. 2 hari kemudian hasilnya positif. Dan itu saya juga sudah nggak doyan makan sama sekali, sudah lemes, sudah nggak bisa, bangunnya sudah susah, sudah sangat susah. Megang sendok aja sudah nggak ini. Pokoknya sudah lemas sekali, pikirannya sudah macam-macam. Jadi kemudian karena rumah sakitnya penuh semuanya, saya 2 atau 3 hari ya, masih insoma di rumah. Isoman diri di rumah, jadi total benar semuanya memang sampaikan Ibu tadi, disinfektan segalanya. Kemudian saya memang sedia ini terus, jadi setiap sesak itu hirup napas, setiap di sini nih panas itu langsung menghirup itu dan mendingan. Saya cuma tidak ingin membuat keluarga pikiran. Jadi saya buat serileks mungkin, saya buat sesantai mungkin, apalagi karena anak saya menyampaikan saya positif, itu juga anak saya menyampaikan itu dengan asik. Jadi saya mencoba tegar. Kemudian hari ketiga ya, itu dijemput ya rumah sakit setelah dibantu teman-teman relawan, akhirnya kami bisa mendapatkan tempat untuk dirawat. Masuk pertama kali di rumah sakit juga belum bisa makan. Setelah diambil darah, kemudian di infus, beberapa kali baru satu hari berikutnya baru bisa mulai makan setelah diinfus, disuntik diinfus. Jadi mungkin saya setuju dengan Bu Nelly, lebih cenderung kepada psikologis, karena belum tentu tetangga itu bisa menerima. Alhamdulillah saya mendapatkan tetangga yang sangat kooperatif. Langsung setelah dinyatakan positif, kami memang melaporkan, dan ya mohon maaf memang jadi merepotkan, perumahan jadi ditutup, kemudian isolasi, keluarga nggak boleh keluar sebelum hasil swab-nya keluar. Nah ini beban psikologis. Bukan karena dibiayai pemerintah, bukan karena itu, tapi lebih sampaikan Bu Neli tadi, di rumah sakit itu memang ketemu dengan nakes kan hanya tertentu, waktu tertentu. Kita juga harus lakukan semuanya sendiri dan sedapat mungkin tidak bersentuhan, kan begitu. Jadi saya itu kan sehari-harinya kan saya sangat rock and roll, sangat mobile, sangat mentraining ke sana kemari. Jadi saya berpikir waktu itu kenanya menurut saya ketika fisik saya drop total. Udah bener turun? Ketika saya drop total itulah saya merasa mestinya saya di rumah mestinya, tapi waktu itu saya juga keluar. Dan mohon maaf, maskerannya waktu itu tidak, menurut saya enggak, saya lagi santai, jadi kayak gitu. Jadi ini memang buat pengusaha gitu ya, kita aktivitas iya saya paham itu, tapi 3M itu sudah sebuah keniscayaan, itu harus mutlak, karena menjadi merepotkan banyak orang, membuat orang lain banyak khawatir. Itu yang harus dipikirkan, membuat banyak orang khawatir, semua keluarga jadi was-was.
Ya, saya mencoba, sebenarnya sakit banget, tapi saya tidak pernah sambat. Jadi saya tanyain, "Oh enggak apa-apa, cuma sesek aja." Saya setiap tanyain kayak gitu. Gimana pun tanyain di video call juga saya bikin happy aja. Saya bikin happy mungkin dan bersyukur, saya hanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Istighfar. Saya ambil hikmahnya menjadi lebih dekat. Jadi yang berat memang psikologis. Apalagi kalau membaca status yang gimana ya, yang membuat orang tidak disiplin, tidak maskeran, tidak kayak gini dibiarkan. Apa namanya, masih tidak konsisten. Seperti itu terus berbelara. Nah ini yang membuat kita yang kena gini nanggungnya kan 8 hari, mungkin sebulan. Karantina 12 hari saya di rumah sakit. Kemudian dokter mengatakan untuk kenyamanan, untuk keamanan sebaiknya tetap di rumah. Kemarin juga dokter telepon lagi, tetap di rumah saja, tetap maskeran, tetap. Jadi semuanya disinfektan itu sedia, semuanya sedia. Jadi persediaan antisipasinya juga nggak kurang-kurang. Tapi memang saya setuju dengan Bu Nelly, ya ini kan memang Allah itu kan sudah berkehendak ya. Tidak bisa tidak, seapapun kita, ya udah usia 50 tahun ke atas itu memang sebuah keniscayaan kita memang ya harus terus berjaga-jaga. Walaupun saya tetap semangat, saya tetap berpikir positif terus. Cuman untuk mengembalikan psikologis itu tidak mudah. Nah, ini yang paling dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat sekitar itu yang sangat-sangat perlu. Ini mesti mengedukasi bagaimana virus itu menular, apapun apa yang harusnya caranya bagaimana dihindarin, beredar-beredar. Saya sampai mohon maaf minum minyak kayu putih, segala macam yang kayak gitu, tapi it's only dokter dan Tuhan segala macam. Tetesin, saya glogok, saya minum. Jadi ya tetap saja ketika mesti kering, menurut saya mesti kering. Hari ke infus dicabut itu baru makan bisa nyaman, dan itu cuma dokter bilang makan harus dihabisin, itu doang. Sehari kan nggak bisa tidak kan, obat harus 7-8 kapsul ya disuntik. Nah ini juga saran saya, antisipasi saja nih teman-teman. Kebetulan saya ini kan jarang minum. Ini menjadi permasalahan muncul. Jadi ketika disuntik infus itu tidak bisa sekali. Karena darah saya kental, jadi harus berkali-kali untuk lubang. Nah ini yang membuat hingga sampai sekarang pun tangannya digerakkan masih sakit karena bekas infus. Karena pindah terus. Nah infusnya jadi demikian. Setiap malam juga disuntik untuk memperlancar darah ke jantung atau bagaimana gitu. Karena masalahnya saya memang jarang minum. Nah ini buat teman-teman semuanya, minum air putih itu sudah menjadi mutlak. Jadi ini yang membuat terkendala saya itu. Saya jarang minum air, menjadi sangat terkendala, nggak bisa minum obat biasa padahal harus pakai air. Nah itu juga sulit ya. Bersuntik. Jadi mohon maaf, jangan sampai dikarantina di rumah sakit lah. Malah mendengarin batuk sebelah yang luar biasa. Itu saya masih bersyukur saya nahan batuk. Ya. Sebelah saya tuh batuknya sampai luar biasa. Kemudian yang membuat saya segera harus bangkit dan cepat-cepat sehat itu, saya masih bisa membantu sebelah saya yang melahirkan dan dia terjangkit COVID. Jadi tidak boleh pulang. Hanya bayinya yang boleh pulang. Nah, itu yang membuat saya membantu berteriak kalau mau manggil suster karena kebetulan tombolnya juga mati. Jadi bagaimana coba kalau ibu itu hamil, ibu melahirkan, kemudian dia terserang COVID.
untuk hal yang sama, ngomong sebelah-sebelah kayak gitu juga. Dia merasa ketiga sedang tidak fit. Dia membantu rewang atau bagaimana gitulah sebelumnya. Nah ini 3M ini mutlak sekali, syukur-syukur kumur antiseptik, dan kemudian tidak pernah bisa tidak, memang hand sanitizer itu harus mutlak. Jadi benar kata Bu Nelly tadi, lebih cenderung ke psikologis, dan saya mencoba untuk mengembalikan ini semuanya karena ya memang masih belum ya, memang saya Didi aja apa namanya, loh kok ya kayak gitu masih ada, padahal sebetulnya saya sudah dinyatakan sembuh. Cuman dokter bilang kan memang harus jangan beraktivitas dulu supaya nanti benar-benar menjadi aman, tidak rentan. Saya nggak tahu ini apa. Ini memang saya juga saran kepada pihak manapun, terutama yang menangani COVID ini, informasi harus satu pintu. Informasi satu pintu, jangan sampai apa namanya berbeda-beda. Mati. Ya, jadi intinya adalah mawas diri. Kita tidak pernah tahu. Menurut saya COVID itu mendung lengah kita. Jadi sekali lagi saran saya kepada seluruh petinggi, seluruh memberikan informasi satu pintu melalui masyarakat yang paling kecil. Stigma-stigma itu sangat perlu buat memotivasi yang sudah apa namanya terjangkit ini. Ya, keluarga perlu dimotivasi. Jadi apa ya? Ya tetap bersyukur, ya pasti bersyukur itu pasti. Apa namanya? Karena kita tidak tahu ini kapan selesainya, juga kapan, tidak pernah ada informasi. Jadi ya 3M itu sekalipun di rumah, udah sekalipun sama keluarga, tetap kita sekarang saya sudah sekarang mau sebentar-sebentar disinfektan, sebentar-sebentar menjadi paranoid ya. Itu menjadi apa ya? Takut kalau mengeluarkan, takut banget. Jadi memang teman-teman tuh harus berpikir menjadi seolah-olah dirinya penular, harusnya begitu. Harusnya berpikir menjadi penular, karena jangan berpikir nyepelein. Kita kan nggak tahu salah kita di mana, tapi terhakimi kan. Kita kan nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita ngapain, kita juga lakukan hal yang baik, kita juga sholat, kita juga kayak gini. Kita juga sudah mencoba menghindar sholat yang rapat itu. Saya bukan apa-apa, tapi memang self defense. Cuman ternyata lengah juga kan. Saya relawan kemanusiaan, terutama relawan COVID. Saya nyemprot disinfektan, saya bagi masker, saya memberikan edukasi. Dan ini membuat saya memang mewakafkan waktu saya untuk memberikan ini terus. Jadi teman-teman yang berusaha, silahkan berusaha ekonomi tetap jalan, iya. Tapi keniscayaan 3M ini yang disiplin, udah. Ini yang tidak nyesel itu pasti. Ini kan kita Bu Nelly sudah memberikan tadi kayak gitu. Ya, psikologisnya susah. Jadi teman-teman yang jangan nyepelein. Teman-teman GM saya sering nyepelein. Ya, makanya saya selalu rewil. Protokol kesehatan tuh rewil banget. Saya paling rewil itu sudah. Karena apalagi sudah tahu kalau malam batuk itu. Dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi dengerin batuk. Bagaimana bisa tidur sampai pakai Walkman itu udah nggak bisa. 12 hari tiap malam dengerin. Gitu. Jadi apa ya? Menurut saya memang salah pemerintah memang harus benar-benar tegas, ini disiplin, jadi bukan ngobrol kelara.
Jangan sampai ada terus lagi. Ya. Jangan terus ekonomi jalan. Iya, saya sangat paham. Saya pekerja dan saya sekarang sudah tidak bekerja karena ini, tapi saya bersyukur. Buat saya sehat dulu. Saya yakin rezeki itu tidak akan kemana. Saya yakin itu. Yakin sekali. Jadi apa yang disampaikan Bu Nelly tadi 100% betul. Betul sekali. Udah. Yang paling sulit yang sedang mengembalikan itu. Ya, untuk tetap Prokento, untuk teman-teman support, iya. Yang menjauh juga ada, iya. Tapi realize, tapi lebih banyak yang support. Ya, dan semuanya ini lakukan saja hal yang membuat kita santai, hal yang membuat kita bersyukur. Lakukan itu aja untuk menaikkan imun. Itu yang paling saya lakukan sekarang. Untuk menaikkan imun, panggil dokter, telepon dokter, ya, selalu kebetulan, alhamdulillah saya bisa dapat kontak dengan dokter spesial dan terus memberi motivasi saya juga. Artinya, walaupun saya gejala sedang, tapi tidak bisa dimain-mainkan. Ya. Kalau gejala berat, benar tadi yang sudah pakai ini, saya kan sudah terbantu setiap hari saya maintain sendiri dengan itu. Jadi ya, alhamdulillah sekarang sudah mudah-mudahan sudah tidak ada gejala-gejala paru, sudah ada kering, sudah tidak ada. Hanya memang traumanya sekali iya ada. Jadi itu Mbak Betty, kalau diminta saran saya kepada teman-teman, ya jangan pernah anggap remeh. Antisipasi itu selalu lebih baik dari proaksi. Ini sudah nggak bersyukur, mudah-mudahan, dan tetap berpikir sebagai penular supaya kita tidak menularkan, waspada terus, ya, itu menjadi keutamaan. Kita sudah berdampingan dengan COVID ini, tidak bisa ada pilihan. Demikian Mbak. Pak Beng, ya sebelum Pak Beng mengakhiri, saya masih punya satu pertanyaan saja. Pak Beng, sekarang kan kondisinya diklaim sudah dinyatakan sembuh, kemudian isolasi mandiri. Tapi apakah Pak Beng merasakan ada dampak jangka panjang? Misalnya Pak Beng merasa stamina Pak Beng sudah berbeda dibanding sebelum terinfeksi? Ya, saya merasa merasa memang belum bisa 100%. Ya, cuman saya harus kalahkan ini. Ini cuma satu yang bisa mengalahkan cuma diri sendiri. Saya harus mengalahkan itu dengan menambah imun saya, membuat orang lain happy, tetap Prokento, tetap memotivasi. Nah, ini yang ingin selalu saya lakukan. Jangan sampai mereka melihat saya down. Itu yang saya lakukan. Jangan pernah mereka melihat saya down. Itu yang saya jaga sampai sekarang, terutama keluarga. Ya, saya tidak pernah ingin lihat keluarga saya melihat saya down, dan itu yang saya terus saya tingkatkan. Saya lebih banyak bersyukur, lebih banyak alhamdulillah, lebih banyak ngaji. Oke. Terima kasih Pak Beng, semoga lekas pulih. Sama ya tadi seperti yang Bu Nelly ceritain, memang setiap orang melewati masa-masa sulit ini berbeda-beda. Kalau Bu Nelly tadi memilih untuk terus menulis gitu, semoga terus menulis ya Bu Nelly. Itu juga yang dulu dilakukan oleh almarhum Presiden B.J. Habibie dulu waktu kepulangan istrinya trauma, kemudian beliau melampiaskan dengan menulis buku. Kalau Pak Beng ini beda, ini Pak Beng metode pemulihannya dengan tetap rock and roll ya Pak Beng, tetap santai gitu, dia menata psikologisnya supaya tidak lebih drop. Mungkin kita bisa belajar dari Pak Beng dan Bu Nelly ini ya, soal pilihan-pilihan kita untuk memulihkan psikologis kita di tengah kondisi seperti sekarang. Ada poin menarik yang saya catat dari Pak Beng bahwa kita bisa belajar bagaimana kemudian Pak Beng mengalami situasi sulit ketika masih dirawat ya, kondisi fisik yang tidak enak, bahkan tadi sampai tidak bisa makan sama sekali, parau, nggak bisa merasa haus dan sebagainya, sakit, belum lagi yang kondisi fisik yang tidak nyaman lainnya. Jadi dan Pak Beng tadi juga cerita mungkin sebelum terinfeksi pakai maskernya nggak benar gitu ya.
Pak Beng, santai-santai gitu, menganggap remeh, dan pada akhirnya kemudian terinfeksi. Ini jadi pelajaran buat kita ya, untuk nggak lengah, untuk tidak santai-santai, maksud saya soal masker ini. Karena kan kita udah nih pakai masker tapi nggak benar gitu posisinya. Masih ada celah untuk menularkan kalau misalnya itu tidak dipakai dengan benar. Kemudian kadang orang juga ada yang menganggap remeh. Saya kan muda gitu kan. Kalaupun sakit nggak masalah. Itu sebabnya kemudian jalanan masih ramai banget. Sekarang orang nggak penting, nggak keperluan penting pun keluar gitu kan. Sehingga kita lihat jalanan kita ramai sekarang. Apakah mereka sudah tidak aware dengan ini? Mungkin karena belum mengalami ya. Tapi kalau kita dengan cerita Pak Beng ini luar biasa gitu. Sebenarnya sangat sulit, tidak hanya fisik tapi juga psikis yang paling berat tadi, sampai sekarang trauma psikologisnya dirasakan. Jadi ingat, COVID ini nggak cuma sakit secara fisik tapi juga psikologis. Mudah-mudahan ini menginspirasi pendengar untuk lebih disiplin soal protokol kesehatan. Baiklah Pak Beng, terima kasih sudah curhatnya. Saya akan bergeser ke pembicara berikutnya, sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Rustam Aji. Pak Rustam Aji ini adalah Ketua Satgas COVID UGM. Pak Rustam Aji mungkin tadi sudah mendengar sekilas ya cerita-cerita dari dua penyintas yang hadir hari ini. Saya Pak, kalau ke Pak Rustam Aji ini bukan penyintas, tapi saya ingin lebih banyak menggali soal COVID-19 itu sendiri ya. Terutama mengenai ini kan kalau menurut kajian teman-teman Satgas atau teman-teman UGM ya, terutama soal COVID-19 ini merupakan jenis virus baru. Nah, dan sampai sekarang riset mengenai COVID-19 ini kan terus saja dilakukan. Nah, mungkin Pak Rustam aja bisa update, apa sih riset-riset terbaru soal COVID ini mungkin yang bisa dibagi ke publik gitu, yang perlu kita waspadai, yang bisa kita jadikan referensi gitu. Kayak kemarin kan terakhir misalnya di Inggris disebutkan ada varian baru ya, dan itu kemudian berdampak Belanda misalnya melarang aktivitas warganya ke Inggris karena ada varian jenis baru itu di sana. Mungkin Pak Rustam aja bisa update kondisi di Indonesia soal update terbaru soal riset COVID ini, Pak Rustam Aji. Terima kasih Mbak Suryani. Selamat pagi Bu Nelly, Mas Beng sebagai narasumber dan juga kawan-kawan semua yang ada di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru untuk penelitian COVID sebenarnya kalau kita ikuti di media massa, maka yang paling terbaru adalah varian-varian mutasi. Ya, mutasi ini yang baru kita ikuti terus. Sebenarnya isu tentang mutasi ini sudah sejak awal Mbak Suryani, jadi sudah lama sekali. Di awal pandemi ini isu-isu itu memang selalu kita di kalangan ilmiah didiskusikan karena setiap ada replikasi virus, karena ini adalah RNA material sederhana, pasti akan terjadi semacam perubahan pola begitu. Maka kemarin di bulan November peneliti di Jogja, Mas Gunadi juga menyampaikan bahwa ada varian baru yang lebih menular dan seterusnya. Demikian juga di Inggris yang terakhir, yang kita juga masih harap-harap cemas ini apa yang terjadi demikian. Tetapi itu semua menunjukkan bahwa kita menghadapi sesuatu. Dan sesuatu yang baru tersebut memang ada yang kita duga akan menjadi lebih ganas, dalam lebih mudah menular, tetapi juga memiliki sisi lain ada kemungkinan lebih cepat hilangnya. Dan ini kita masih belajar ya. Mohon maaf saya belum bisa menyampaikan konklusif, tetapi itu yang terbaru tentang virusnya sendiri. Moda penularan ya terakhir yang kita punya masih tetap dengan aerosol, artinya dengan aerosol itu tidak hanya dari percikan, tetapi dalam bentuk yang lebih kecil dari percikan. Maka sekali lagi ini semua masih memerlukan tindakan-tindakan yang kita anjurkan saat ini, tetap dengan 3M-nya, ditambah menghindari kerumunan. Karena kalau kita melihat yang terbaru, yang kita lihat kerumunan ini justru menjadi tempat penularan yang lebih cepat. Oleh karenanya ini Satgas baru, di semua Satgas di Indonesia sedang berusaha untuk bagaimana mengurangi kerumunan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang. Bukan apa-apa, karena di kerumunan itu jaga jarak akan sulit diterapkan, kemudian satu orang membuka masker, maka semuanya juga akan cenderung membuka masker.
sehingga tetap kita menjalankan 3M, itu yang terpenting. Kemudian kaitan update vaksin, hari Rebu hari ini ya, dari kita menunggu salah satu vaksin yang pemerintah beli kemarin, kita harap dari pengumuman dari Brasil hasilnya konklusif begitu, apakah mungkin baik atau buruk saya kurang tahu karena saya belum dapat bocorannya. Semoga hasilnya baik untuk kita. Itu yang ada. Kemudian pemantauan terhadap vaksinasi selalu kita ikuti, Mbak, yang ada efek samping 1, 2, dan memang karena vaksin Pfizer ini belum kita gunakan di sini sehingga kita baru mengumpulkan data-data. Semoga itu akan segera kita konklusif, hasilnya lebih baik atau misalnya ada efek samping apakah terkait dengan vaksinasi atau tidak. Ini yang selalu masih dalam pembicaraan. Terlepas dari halal haram produk vaksin ya, ini juga masih menjadi isu-isu yang sedang kita ikuti dan hasilnya belum konklusif juga. Artinya terakhir sih memang kita melihat halal haramnya mungkin segera akan diputuskan begitu. Mungkin saya kurang update yang di bidang itu. J, beberapa hal itu yang terkait dengan penularan, pencegahan, dan juga mutasi itu yang terbaru. Oke, Pak Rustam Aji, mungkin saya ada beberapa yang masih ingin saya tanyakan ya, terutama di pengalaman Bapak di Satgas ya. Kalau Bapak melihat seberapa efektif sebenarnya strategi 3M ini diterapkan untuk mencegah penularan bila dibandingkan dengan kemudian strategi lain, misalnya kebijakan pemerintah. Karena kita ingat dulu awal-awal banget, pemerintah sangat ketat ya membatasi arus transportasi dan sebagainya. Dan saat itu di Jogja misalnya sempat melandai kasusnya. Saya ingat banget itu waktu Lebaran di Jogja itu melandai banget kasus COVID-nya, turun drastis. Kira-kira 2 strategi ini mana yang kemudian paling efektif, Pak Rustam Aji? Kita belajar dari DKI, yang ini DKI dan Jawa Barat ya, yang kasusnya besar. Di mana 3M kemudian ketika naik maka yang Jawa Timur sebenarnya Jawa Timur ya luar biasa, Jawa Timur berhasil menekan. Karena apa? Pada saat kasusnya meningkat, 3M tetap harus kita promosikan karena ini paling murah. Kemudian dampak sosialnya juga tidak besar. Beda dengan misalnya kalau kita menerapkan PSBB begitu, itu dampak sosialnya cukup besar. Meskipun akan bisa menahan proses penularan. Itu cukup bagus. Karena apa? Karena tentu dengan orang dipaksa ada di rumah, maka tingkat penularan akan berkurang. Nah, kalau kita belajar dari DKI, yang di mana PSBB dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lain, maka sebenarnya dia bisa menahan lonjakan. Itu memang unik kalau DKI, karena apa? Karena orang bekerja datang ke DKI ya, bukan warga asli dalam arti domisili di situ, tetapi orang datang pergi sehingga memang risikonya lebih besar. Maka kita belajarnya kalau yang mirip dengan di Jogja itu ada di Jawa Timur, di mana penegakan aturan untuk masker 3M terutama itu cukup ketat dijalankan dengan denda dan segala macamnya. Nah itu ternyata juga berhasil menekan. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan itu, tadi Mbak Bukti Suryani sudah menyampaikan bagaimana kalau kita melakukan anak-anak muda ini yang harus kita ajak untuk bersama-sama, janganlah terlalu berani gitu dalam tanda petik untuk mengambil risiko. Karena kalau kita melihat sekarang warung makan lesehan sebagian besar anak muda ada di sana. Ya bukan masalah apa anak muda pasti akan lebih kuat, tetapi 1-2 pasti akan ada gejala dan lain-lain. Nah, ini yang akan repot karena apa? Kita ada di sini ada banyak dari Dinkes, mungkin akan bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan kapasitas sebenarnya. Kalau tadi Bu Betty, Bu Nelly sudah menyampaikan rumah sakit itu bisa penuh, bukan karena apa-apa, karena memang rumah sakit kan harus melayani semuanya nih, tidak hanya penyakit COVID ini. Sehingga dedikasi yang untuk itu memang terbatas di masing-masing rumah sakit. Nah ini yang harus kita waspadai, jangan sampai ketika terjadi lonjakan kasus, maka terjadi lonjakan orang datang ke rumah sakit. Ini yang terjadi di beberapa negara kan seperti itu, sehingga tidak adekuat dalam penanganan. Tadi sebenarnya Bu Nelly sudah memberi alert untuk kami tenaga kesehatan, bahwa
pada saat itu bangsa yang dipakai oleh suami Ibu Nelly dan Ibu Nelly bukan bangsa yang sebenarnya untuk COVID. Ini suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Matur nuwun ya Bu Nelly diberi Bapak, sebenarnya bangsal COVID hanya kamarnya. kamarnya. Nggih. Ya, kalau bangsalnya bangsal COVID, tapi Bangsal COVID. kamarnya untuk persiapan partes. Untuk partes. Jadi artinya memang itu bangsa COVID, tetapi situasinya kan ada bagi yang lain begitu, Nggih. Nah itu artinya apa? Dan mungkin kapasitas itu terbatas. Ini harus kita waspadai. Kita belum bisa seperti kalau di Jakarta kita membuat wisma atlet gitu ya, satu hotel begitu, hotel mulia dipakai untuk itu, atau wisma atlet dalam hal ini dipakai untuk itu, maka kita punya rumah sakit lapangan sebenarnya di beberapa, di Bantul ada, di tempat lain juga ada. Tetapi sekali lagi itu juga memerlukan resources yang luar biasa. Nah, bukan hanya sekedar tempat duduk, tempat tidur, tetapi juga resources yang lain. Demikian juga tempat isolasi, Mbak. Tempat isolasi ini kan orang tidak mungkin isolasi kalau tadi Bu Nelly maupun Mas Beng cerita isolasi bagaimana begitu kan. Nah, itu betul-betul tadi Bu Nelly yang terutama itu betul-betul strict ya Bu ya, ada di kamar, demikian segala sesuatu di kamar, luar biasa. Terima kasih, ini inspirasi untuk kita semua. Tetapi coba bayangkan kalau itu di tempat yang kita kelola, itu kan berarti situasinya ada yang ada yang sedikit bosan begitu, sehingga harus keluar, dan itu semua kan perlu tenaga yang akan memantau, mengingatkan, dan itu tidak banyak yang bisa seperti itu. Karena memang settingan untuk seperti ini kita harus siapkan. Nah ini yang belum banyak dibahas, Pak, berarti adalah bagaimana isolasi yang ada di fasilitas isolasi ini yang harus kita siapkan. Oke, matur nuwun. Oke, Pak, terima kasih Pak Rusamaji. Tapi masih saya lontarkan beberapa pertanyaan. Tadi saya mencatat bahwa paling ideal adalah 3M dan ada intervensi kebijakan, belajar dari DKI kemudian Jawa Timur. Ya. Di DIY sebenarnya tidak kurang ya melakukan itu. Luar biasa. Pemerintah pusat pun sebenarnya nggak kurang. Promosi 3M itu luar biasa. Termasuk diskusi kita hari ini sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah mendorong promosi 3M. Penegakan juga sekarang aparat dikerahkan dan sebagainya. Tapi ternyata tetap saja kasus ini sangat tinggi ya. Di DIY itu nyaris mungkin hari ini sudah sampai 10.000 karena kemarin sudah nyaris menyentuh 10.000 kasus dengan 3.000 kasus aktif. 3.000 kasus aktif dan jumlah kematian di DIY sendiri sudah sampai 200 lebih. Itu yang terkonfirmasi positif. Yang tidak terkonfirmasi, yang masih suspek, yang dimakamkan dengan protokol COVID, kalau saya kemarin lihat data BPBD, DIY itu sudah mencapai lebih dari 500 orang yang sudah dimakamkan dengan protokol COVID. Memang diantaranya ada yang sudah terkonfirmasi positif 200 sekian, lainnya ada yang dia tidak sempat diswab tapi sudah keburu meninggal, tapi kemudian rumah sakit dan dokter memvonis mereka tersuspek ya, sehingga harus dimakamkan dengan protokol COVID. Artinya sudah sangat banyak yang meninggal dunia, sudah banyak yang kehilangan nyawa dan semakin banyak kasusnya sampai sekarang di DIY. Nah itu kenapa sih Pak? Maksudnya kita nggak kurang-kurang nih. Kira-kira apa lagi nih yang perlu kita tambal di sana-sini kalau menurut analisa Pak Rusamaji? Oke, ini masalah menambal, matur nuwun sekali istilahnya ini bagus. Karena kita sudah mengerjakan banyak hal, tetapi kita masih ada beberapa yang perlu kita siapkan. Baik, kalau kita analisis kami, Mbak, ini memang kita harus melihat bahwa yang 500 meninggal itu sekali lagi itu bukan angka ya, jangan kita lihat sebagai angka, tetapi ini sebagai anggota keluarga kita yang sedang kebetulan dipanggil gitu ya. Yang seharusnya kalau secara logika mungkin bisa kita siapkan untuk tidak terjadi hal itu. Jadi begini, kalau kita melihat penerapan protokol, maka penerapan protokol ini siapa yang akan melakukannya untuk melakukan penegakan. Saya melihat POL PP sangat luar biasa bersama dengan Satgas yang di dalamnya ada POL PP ini sudah bergerak ke seluruh lokasi kerumunan dan lain-lain. Ini terima kasih kepada kawan-kawan Satpol PP yang luar biasa. Kemudian yang lain adalah kalau kita lihat ini bagaimana
unit-unit terkecil. Kalau dulu awal-awal Nusa Dalem pernah menyampaikan bahwa desa ini menjadi tumpuan utama. Jadi sepertinya ini yang perlu kita gerakkan kembali. Bagaimana toh kita sudah sekarang berpengalaman, ada kasus positif, ada yang meninggal, relatif aman dalam tanda petik selama protokol kesehatan dijalankan. Sehingga bagaimana kita menegakkan hal-hal yang terkait 3M ini, Mbak. Itu yang penting. Sambil menunggu vaksin ya, meskipun vaksin bukan panacea juga, bukan sesuatu yang akan menyelesaikan masalah, tetapi ini perlu kita lakukan adalah bagaimana mengurangi kerumunan dan 3M ini, penegakannya dan sosialisasinya. Kalau kita melihat yang 500 meninggal sebenarnya, kalau saya malah suka menggunakan yang 500, jangan yang 200, kelihatan kecil nanti, karena suspek meninggal ini pun kita harus memandangnya bahwa itu berisiko juga bahwa ini terjadi gitu loh, gitu ya. Mungkin belum sempat dilakukan swab, sudah terlanjur meninggal, bahwa penularan ini luar biasa dan selalu terjadi karena kita kurang ketat, terutama yang bukan saya anti perjalanan, tetapi mungkin yang berasal dari perjalanan-perjalanan ini kelihatannya kok luar biasa ya kemarin. Jadi kita melihat siapapun yang dari perjalanan monggo untuk selalu menerapkan protokol, kemudian sampai di rumah sekali lagi kalau bisa cuci tangan, cuci muka dulu, kalau syukur bisa mandi dulu sebelum berinteraksi dengan yang lain. Ini yang penting. Dan kalau dari perjalanan mohon untuk tetap menggunakan masker ketika berinteraksi dengan kawan-kawan kita yang di rumah. Meskipun bosen ya, yang namanya pakai masker itu bosen, tapi kalau di rumah mohon tetap ngagem untuk yang sedang dari perjalanan, terutama luar kota atau dari perjalanan yang berisiko untuk terjadi penularan. Itu mungkin yang harus kita lakukan, Mbak, sehingga kita mengecil kepada unit-unit yang ada di rumah. Kalau tanpa ini kita tidak akan bisa menang dengan ini. Karena apa? Kita tidak tahu, kita nggak bisa ngelihat gitu masalahnya. Kalau bisa ngelihat barangnya, virusnya, kita aman. Tetapi ini sama sekali nggak bisa lihat, sehingga terpaksa kita agak sedikit anak-anak muda bilang, Dr. Haji ini parno, ya bukan masalah parno, tetapi sebaiknya seperti itu. Kita melihatnya itu, Mbak. Itu yang pertama terkait dengan bagaimana kita menyiapkan. Yang kedua adalah Jogja ini termasuk bagus, Mbak, dalam bidang testing, tracing. Sehingga memang barangkali memang kalau saya ngelesnya, kenapa kok banyak sekali ya kasusnya dan lain-lain? Ya karena kita kemampuan testing dan tracing-nya bagus. Di Dinkes ini yang matur nuwun sekali bekerja siang malam mengkoordinasikan testing dan tracing, sehingga memang penemuan kasus ini mungkin lebih banyak menurut saya di sini. Buktinya apa? Lab kami di FK itu salah satu lab rujukan, itu ya kewawagen tenan, Mbak, karena banyaknya proses ini. Kemudian apa yang kami melihat, termasuk untuk mahasiswa saya adalah kalau sedang di swab mohon tidak tindak-tindak. Kalau sedang di swab mohon tidak berinteraksi secara intens, meskipun secara logika boleh, secara aturan tidak dilarang, tetapi sebaiknya 3M-nya lebih ketat diterapkan kalau sedang menjalani pelacakan itu. Karena sambil menunggu hasil lab, mending kita menganggap diri kita positif, sehingga tidak menularkan, daripada mumpung saya belum dinyatakan positif, saya tak menikmati hidup, jangan begitu. Ini akan berisiko untuk menularkan. Nah, ini ada kawan-kawan dari Dinkes, saya sangat bangga kawan-kawan Dinkes yang bekerja luar biasa siang malam. Hari libur pun beliau-beliau ini bekerja. Tiap hari kami melihat yang namanya puskesmas datang ke tempat kami itu sering kali karena apa? Untuk mengantar sampel. Jadi artinya proses itu jalan terus. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon kepada yang sedang menjalani pelacakan dengan swab, mohon tidak menganggap dirinya positif saja, sedang positif sehingga tidak banyak berinteraksi dengan yang lain. Matur nuwun. Oke, ya Pak Rustama.
Pak Rusamaji, terima kasih. Tapi saya perlu meng-highlight juga Pak Rusamaji. Jadi Pak Rusamaji menyatakan bahwa Jogja ini nggak kurang, kita tracingnya luar biasa, tesnya banyak, sehingga kemudian banyak kasus yang di Jogja, tapi kemudian juga positivity rate-nya juga tinggi. Kan kalau saya pernah wawancara dengan epidemiolog, idealnya adalah tracing yang masif tapi positivity rate-nya rendah gitu. Ya, ya. Tapi kenyataannya sekarang malah masif memang, tapi penularannya juga tinggi gitu. Nah, oke, tapi mungkin kita akan bahas itu selanjutnya. Saya akan membuka sesi tanya jawab dari peserta diskusi yang sudah hadir di room Zoom hari ini ya. Silakan yang ingin bertanya secara langsung untuk mengangkat tangan. Saya akan memberikan akses untuk bertanya secara interaktif, atau juga bisa melalui chat yang ingin bertanya kepada dua penyintas. Dari ada yang ingin bertanya, silakan untuk ya sepertinya ada yang ingin bertanya dari Dinkes dia ya ini. Silakan di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak akan bertanya, tetapi saya sangat mengapresiasi bahwa Pak Beng dengan Bu Nelly pengalamannya. Mohon maaf, namanya siapa dan dari mana, Bu? Saya Endang dulu. Dari Dinas Kesehatan DIY, Bu Bekti. Ya. Ya. Jadi, silakan Bu Endang. Ya. Memang saat ini kondisi masyarakat DIY memang cukup memprihatinkan. Beberapa saat yang lalu kami melakukan secara periodik telesurvei di wilayah DIY. Pada telesurvei yang pertama itu perilaku yang kami ukur adalah perilaku dari masyarakat. Pada saat telesurvei yang pertama, perilaku masyarakat kita itu dengan masa pandemi COVID ini yang merasa bahwa dia tidak rentan, itu tidak terlalu banyak. Angkanya sekitar 29. Tetapi di periode yang ketiga kami ukur kembali, ternyata masyarakat yang merasa tidak rentan atau biasa-biasa saja dengan kondisi pandemi ini, itu meningkat sangat tajam sekitar 36%. Artinya bahwa semakin banyak masyarakat yang abai akan masalah ini. Nah ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Beng dengan Bu Nelly, ini akan menjadi pembelajaran yang luar biasa pada para masyarakat kita. Saat ini kami mempunyai forum sosialisasi di mana anggotanya lebih dari 1.000. Yang kemudian ketika kami buat segmen atau peta dari kelompok-kelompok ini, ada kelompok untuk pesantren, ada kelompok untuk OPD, ada kelompok untuk camat, lurah, kemudian ada kelompok untuk NGO, LSM dan lain sebagainya. Di forum ini kami mencoba untuk mensosialisasikan informasi-informasi yang terkait bagaimana upaya penerapan protokol kesehatan, implementasi protokol kesehatan melalui beberapa segmen yang sudah kami coba kelompok-kelompokkan tadi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Beng tadi bahwa kita perlu berbicara dengan para tokoh agama. Nah, melalui forum ini kami sudah mencoba untuk menembus ke kelompok-kelompok pondok pesantren, di mana kita tahu beberapa saat yang lalu ada klaster di pondok-pondok pesantren. Nah, ini coba kami informasikan, kami kawal supaya di pondok pesantren ini bisa untuk mengimplementasikan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Nah, ada salah satu pondok pesantren yang diberikan penghargaan di tingkat nasional, itu akan menjadi role model pondok pesantren di wilayah DIY. Ini yang mau kita angkat. Nah, harapan kami berharap kami bisa dibantu dengan kelompok-kelompok ini. Satu saat
barangkali Bu Nelly atau Pak Beng kita minta atau kita suwun untuk bisa berbicara di forum ini untuk memberikan kesaksian atau pengalaman supaya mereka yakin dan lebih percaya bahwa ini bukan sesuatu yang harus diabaikan begitu. Kami siap memfasilitasi untuk ketemu dengan kelompok-kelompok ini dan mungkin dengan cara seperti inilah forum-forum ini kemudian mendapatkan informasi yang benar-benar nyata dan bisa mereka sampaikan kepada kelompok-kelompok yang mereka lakukan pembinaan dan pengawasan. Demikian Bu Bekti yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Endang dari Dinkes DIY. Tadi ya, menarik tadi saya kutip ada survei, semacam survei ya ke perilaku masyarakat, bahwa ternyata sekarang ada peningkatan jumlah masyarakat yang merasa tidak aman dengan, merasa tidak rentan maksud saya terhadap COVID-19. Artinya ini sebenarnya indikasi bahwa masyarakat sebenarnya semakin tidak aware ya terhadap isu ini, dan itu sebenarnya seiring sejalan kalau kita lihat di jalanan gitu, nggak ada bedanya COVID atau tidak COVID, sama aja masih banyak sekali warga di jalanan yang mungkin nggak kerja atau keperluan penting pun keluyuran gitu kan. Benar sekali tadi kalau ngelihat hasil yang disebutkan oleh Bu Endang soal hasil survei itu. Terus tadi Bu Endang juga menyatakan bahwa mereka sudah berupaya untuk memaksimalkan promosi 3M ini ya. Tadi ada benang merah yang sama dengan yang dikatakan oleh Pak Rustam Aji bahwa sosialisasi 3M ini sebenarnya harus sangat masif. Tadi harus sampai ke tingkat paling kecil, misalnya di desa, kelurahan, di dusun atau desa ya. Dan tadi kalau dari Dinkes berupaya untuk menyentuh segmen-segmen seperti misal tokoh masyarakat gitu kan. Dan mungkin mereka perlu mengajak penyintas untuk bercerita soal ini. Saya minta tanggapan Bu Nelly mungkin pertama ya soal ini, soal upaya bisa nggak, mungkin efektif nggak ini cara-cara seperti ini kita lakukan. Ya, terima kasih Mbak Bekti dan Bu Endang. Bu Endang itu adik saya, Mbak. Jadi saya kira memang kalau tadi dari hasil survei mengatakan masyarakat kan sudah mulai abai, dan kita lihat di jalan-jalan itu juga kan sudah tampak seperti apa. Satu hal yang memang harus kita waspadai, sepertinya kan sekarang dianggap corona itu kan enggak nyata begitu. Jadi sudah terlalu jenuh dengan kondisi harus sering di rumah, sehingga mereka kemudian menganggap itu abai begitu. Nah, dampaknya ya seperti sekarang. Jadi kita nggak tahu loh. Saya selalu mengatakan corona itu kita seperti mau dapat arisan loh. Hari ini saya yang dapat. Jangan-jangan besok kalian juga yang akan dapat. Itu kan tinggal nunggu waktu. Nah, arisan ini harus dihentikan. Jangan kemudian berkepanjangan. Caranya ya 3M. Dan itu memang menurut saya harus paket komplit. Nggak mungkin tidak, itu harus dilakukan. Kemudian satu hal juga, saya kira klaster keluarga itu juga harus diwaspadai. Seperti di tempat saya, contohnya. Ini kan sebenarnya di kantor, saya tertular di kantor. Dan manakala sebenarnya saya sudah berusaha selama ini menerapkan protokol kesehatan. Tetapi satu hal, jangan pernah lengah sedikit pun. Kalau saya coba flashback apa yang saya alami, kemungkinan besar saya tertular karena saya membuka masker saat saya setelah wudhu, kemudian basah mukanya, lupa nggak bawa tisu, masker itu saya lepas, hanya sebentar. Tetapi melewati ruangan yang ternyata saya nggak tahu kalau dia itu positif. Jadi itu hanya melewati ruangan saja, kemudian karena saya di ruangan, saya tuh sholat sampai selama COVID, saya tuh sholat sampai di ruangan saya sendiri, saking pingin berhati-hatinya. Ruangan saya ber-AC pun saya selalu buka jendelanya, sama cleaning service selalu saya pesan dibuka jendelanya, begitu meskipun AC jalan. Kemudian saya juga sholat bermasker, tetapi ternyata kalau hitungan waktu
berapa sih saya jalan nggak sampai 100 meter jarak. Ya jaraknya berapa meter itu melewati ruangan itu kan hanya sebentar sekali. Tetapi ancaman virus itu siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Sehingga ini saya kira harus disadarkan pada masyarakat yang sudah mulai AB bahwa kita nggak tahu. Hanya 5 menit, 3 menit, 2 menit, kalau ternyata pas virusnya ada ya sudah. Nah, kemudian saya bawa ke rumah. Mengapa saya sampaikan klaster keluarga juga harus mulai kita dorong? Karena saya kepada keluarga itu ketat. Almarhum itu sangat ketat menerapkan, tetapi kepada suami istri, saya kan suami istri yang begitu dekat. Ini ternyata juga harus ada hal yang memang harus disadari bersama, meskipun suami istri harusnya ya bisalah ya ini takdir ya, tetapi memang saya tidak boleh menyesali apapun, tetapi ini adalah sebuah pembelajaran. Manakala ternyata pada keluarga itu sudah ada yang merasa bergejala, harus sudah mau nggak mau apapun gejalanya. Meskipun sepertinya hanya capek biasa, saya dengan Pak Beng kan sangat berbeda tadi gejalanya. Pak Beng mengalami panas tinggi, kami tidak pernah mengalami panas tinggi. Hanya 36,4, 30, tertinggi itu hampir 37, saya tertinggi nggak sampai 38. Dan saya tidak merasa terlalu sesek gitu. Jadi gejala-gejala ini mungkin berbeda-beda, tetapi begitu ada tampak gejala, saya kira di keluarga ini harus diwaspadai betul untuk kemudian isolasi mandiri apapun caranya. Jadi terkait kemudian bagaimana kemudian kalau kami diminta sebagai penyintas untuk berusaha membantu, insya Allah dari pelajaran ini saya dan keluarga memang mendedikasikan diri. Sekiranya memang nanti kami diminta untuk mengedukasi masyarakat, inilah cara kami untuk mencari pahala di tengah kesulitan, kesedihan yang saya alami. Insya Allah saya selalu sanggup untuk berbagi kepada sesama. Saya kira itu Mbak Bekti. Terima kasih Bu Nelly, menarik sekali. Saya ke Pak Beng ya, mungkin bisa menanggapi tadi Bu Endang soal survei dan juga soal upaya untuk memaksimalkan kampanye 3M dengan melibatkan berbagai sektor termasuk kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Bekti. Menurut saya pemerintah tidak bisa sendiri. Secanggih apapun pemerintah tidak pernah bisa sendiri. Jadi pemerintah, pelaku usaha, penduduk, kemudian pendidik, kemudian parlemen, tokoh agama dan pewarta. Ini juga harus saling bersinergi. Artinya kenapa bersinergi? Masing-masing ini kalau mereka jalan sendiri-sendiri tidak akan jalan. Silahkan berpromosi, silahkan semua departemen, tetapi semua orang harus berpikir sebagai agen Satgas COVID. Ya, entah Joko Tonggo, entah apa, memang dimulai dari masyarakat terkecil. Itu bagaimana mengedukasinya. Ini mohon maaf nih, perilaku bangsa kita ini kan memang obor belara. Padahal seperti ini nanti nyesel loh ya. Jangan sampai nyesel lah. Cukup kami aja, ya itu nyeselnya lama. Jadi berantisipasi selalu lebih baik daripada reaksi. Apapun itu, apa yang disampaikan Bu Nelly, sedikit saja gejala yang mungkin disampaikan dokter, gejala-gejalanya macam-macam, tapi diantaranya apa? Nah, itu segera saja. Konsumsi vitamin, naikkan imun, dan kalau 3M ini kan menurut saya sudah keniscayaan. Jadi sudah bukan lagi apapun, this is we have no other choice. Sudahlah, mau ngapain ya terbiasa hidup seperti ini. Tinggal memang kita mencari masker yang mana yang paling convenient kita pakai. Kemudian sama dengan Ibu Nelly, saya sudah siap, bahkan saya sudah dihubungin PMI nanti untuk mendonorkan plasma saya, plasma untuk jika diperlukan bisa lebih membantu. Artinya apalagi sih kita nih kalau nggak berbagi, menurut saya hidupnya yang ada dua, peduli dan berbagi. Jadi saya dengan tenang hati, jika nanti sudah boleh donor, saya siap mendonorkan plasma
untuk pasien lain. Nah, kemudian pesan saya lagi juga, mohon maaf nih ketika ke pasien supaya nggak lama-lama itu karena kita stres. Jadi yang paling penting juga mengelola stres kita ini. Mengelola stres kita ini satu hal cuma satu, bersyukur. Ya, bersyukur ini sudah pasti Allah ini memberikan kita ini pasti tahu karena kita bisa mengatasi ini. Jadi menurut saya itu apa yang dilakukan tadi sudah sangat baik, cuman tidak bisa sendiri. Semua pihak konsisten, tidak obor belarak, nah itu saja. Kembalikan itu, kalau sampai obor belarak ya nanti kita akan dapat arisan nanti. Mungkin kalau mau menghentikan ya sudah, jangan konsisten terus, konsisten. Yang ditegur, ini penjual ditegur nggak pakai masker, jangan dilayani. Yang penjual, yang pembeli tidak pakai masker, jangan ditukoni. Ya sudah seperti itu, jadi menjadi sebuah keniscayaan. Lama-lama juga pasti kok ada uang nyari kayak gini, bisa tidak akan terus berhenti ekonomi. Jadi kita harus bersama, dan saya akan mendukung langkah-langkah Dinkes, langkah-langkah Satgas terutama, karena sama-sama Pak, kami juga relawan bisa merasakan. Jadi saya siap mensupport kegiatan Satgas COVID dimanapun berada. Saya siap untuk menjadi jubir, karena kita dengan tujuan itu utama kita mengalami bagaimana psikologis ini terdampak. Mungkin demikian Mbak Bekti, matur suwun. Ya, terima kasih Pak Beng. Pak Rustamaji bisa menanggapi Pak soal survei tadi, masyarakat semakin tidak aware ya, terus kemudian tadi soal upaya masif untuk mengampanyekan 3M. Matur nuwun malah justru dari Dinkes Bu Endang luar biasa. Hasil surveinya bisa menjadi alert kita bahwa ada kenaikan ya dari menjadi 30%. Data-data di luar yang kami baca juga angkanya di sekitar itu sebenarnya. Jadi tidak hanya di tempat kita, tetapi ini menjadi masalah karena menjadi naik begitu ya, karena mungkin melihat situasi kok ya saya belum kena tadi, mungkin begitu ya, sehingga orang merasa tidak nanti yang penting kan kita masih muda, enggak apa-apa. Ini yang saya khawatir. Sehingga sekali lagi saya mengatakan betul dari Mas Beng tadi maupun Bu Nelly, bahwa yang penting adalah bagaimana kita menjaga kita dan lingkungan. Kemudian dari Mas Ben tadi, Ben terutama adalah terkait dengan manajemen stres ya Mas ya, manajemen psikososial kita, psikologis kita dan sosial kita. Bagaimana supaya ini menjadi lebih baik. Kemudian tentu dengan kenaikan angka ini kita harus melakukan banyak langkah. Saya matur nuwun kepada Mbak Bekti Suryani dan tim yang telah membuat forum-forum semacam ini sehingga kita bisa menularkan segala sesuatu yang sifatnya adalah alert-alert semacam ini. Dan masyarakat mungkin masih memerlukan banyak informasi yang dibutuhkan, terutama untuk detail-detail. Banyak pertanyaan-pertanyaan ke Satgas itu terkait detail-detail. Misalnya mau tindak ke luar kota, itu apa yang harus disiapkan? Kemudian kalau di hotel, apa yang harus disiapkan? Karena tentu tidak mungkin luar kota kalau ada yang memerlukan penginapan dan lain-lain, apa yang harus dilakukan? Kemudian di sana harus melakukan apa? Jadi betul Mas Beng, ya kalau mau beli sesuatu ya cari tempat yang aman. Nah, aman itu apa kriterianya? Ini semua memang harus kita rumuskan bersama-sama dengan semua pihak. Dan ini memang tidak bisa selesai hanya dengan satu kali kegiatan obor belarak, tetapi memang akan kontinu dan mungkin akan berlanjut. Mengapa saya mengatakan berlanjut? Paling cepat vaksin itu akan muncul 2020 ini ya, itu sudah ada beberapa negara. Tetapi mungkin ke Indonesia mungkin 2021. Itu pun baru sebagian kecil dari penduduk kita yang bisa divaksin. Belum lagi nanti kalau ada sesuatu mungkin akan tertunda lagi, sehingga permainan ini untuk melawan COVID mungkin tidak selesai dengan 2 tahun atau 3 tahun, mungkin 4 tahun. Nah ini harus kita siapkan betul, energi semua pihak, energi masyarakat, supaya lebih tenang untuk menyiapkan, dan kalau sudah jelas roadmap-nya, ini mau kemana dan apa, itu akan menjadi lebih tenang. Kemudian detail-detail tadi perlu kita masukkan supaya semuanya menjadi lebih jelas.
Ini yang harus kita siapkan, dan media massa dan pewarta merupakan salah satu tempat yang bagus untuk menjangkau semua informasi ke masyarakat. Mekaten, Mbak. Oke, terima kasih Pak Rustam Haji. Saya akan membacakan pertanyaan ya yang sudah masuk ke chat Harian Jogja juga, bukan pertanyaan ya, mungkin lebih ke pernyataan ini, dan mirip-mirip tadi dengan surveinya Bu Endang. Apakah pertanyaannya begini, apakah informasi tentang COVID ini dirasa oleh masyarakat sehingga kesadaran masyarakat kurang gitu soal ini? Tapi tadi ada sudah terjawab ya tadi dengan surveinya Bu Endang, memang tadi ada tingkat awareness masyarakat ini memang menurun gitu, menurun bila dibandingkan dengan awal-awal COVID-19. Saya karena waktu kita sudah sangat terbatas gitu, sebentar lagi jam 11, saya tidak membuka lagi sesi tanya jawab untuk interaktif. Saya mungkin lebih ke ini ya, closing statement ya dari ketiga narasumber kita hari ini soal utamanya soal perilaku 3M ya, dan mungkin apa pelajaran yang bisa perlu dipetik oleh masyarakat dan apa yang bisa kita pelajari dari apa cerita teman-teman penyintas di sini. Mungkin itu closing statement-nya dari Pak Bu Nelly dulu deh. Terima kasih Mbak Bekti. Saya kira kita semua harus menganggap bahwa COVID itu memang nyata ada di depan mata kita. Siapapun itu nggak milih. Ke mute Bu. Ya, dah sudah. Ya, jadi COVID itu betul-betul sesuatu yang nyata ada di depan kita. Dan kapan dia akan masuk, itu nggak perlu nunggu waktu lama. Itu yang harus disadari oleh semuanya. Sehati-hati kita pun, kalau kita lengah sedikit saja, itu bisa COVID itu masuk. Sehingga memang upaya kita tidak boleh kemudian lengah untuk menerapkan 3M yang komplit. 3M itu tidak hanya masker saja, tetapi ketiga-tiganya memang harus berjalan beriringan. Saya kira itu Mbak, supaya memang tidak kemudian terjadi lonjakan kasus ke depan. Karena kita masih cukup lama pasti akan bertemu dengan COVID ini kalau melihat dari yang disampaikan Pak Rustam Haji tadi. Terus Mbak Bekti. Oke, terima kasih Bu Nelly. Pak Beng, mungkin Pak closing statement-nya Pak Beng. Ya, Mbak, bukan paranoid, bukan, tetapi alert, waspada. Ya, 3M ditambah vitamin. Jadi satu hal supaya imunnya juga jalan bagus. Kemudian waspada dan selalu waspada jika melihat temannya ngobrol nggak pakai masker, kita yang harus buru-buru pakai masker. Kita harus berpikir sebagai penular. Jadi demikian saran saya, tetap bersyukur itu pasti, dan memanage stres sedapat mungkin kita bisa menguasai itu. Matur suwun. Ya, terima kasih Pak Beng, menarik sekali ya. Kita harus, setiap orang mestinya berpikir kita adalah penular gitu ya. Jadi sebaiknya disiplin memakai masker dan menerapkan 3M. Pak Rustam Haji mungkin ada pesan ke publik. Ya, terima kasih Mbak Putri Suryani. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, terima kasih karena selama ini sudah menerapkan protokol kesehatan, tetapi ke depan kita masih memerlukan penerapan protokol kesehatan ini secara lebih ketat. Utamanya pada masa-masa di mana banyak orang berkumpul. Ini kita harus lebih menerapkan itu semua, menerapkan protokol kesehatan, karena apa? Risiko penularan lebih besar. Kita ketika kita berkumpul mungkin tidak ada masalah, tetapi 1 minggu, 2 minggu setelah itu, maka itu baru akan muncul. Sehingga mau tidak mau di dalam masa-masa ini Nataru, mungkin banyak orang berkumpul, mohon sekali lagi untuk melakukan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan selalu melakukan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rustam Haji untuk closing statement-nya. Terima kasih juga kepada ketiga narasumber yang sudah hadir. Semoga diskusi hari ini memberikan inspirasi bagi kita ya untuk lebih baik lagi, dan saya juga sekaligus ini ingin menekankan bahwa sebentar lagi kita libur panjang tahun baru dan Natal juga
akan banyak wisatawan yang datang ke Jogja. Semoga diskusi hari ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk disiplin soal 3M ya, supaya tidak terjadi peningkatan yang luar biasa, karena belum libur akhir tahun, kasus corona di Jogja sudah meningkat. Dan saya perlu sampaikan juga, saya update lagi ya, mengingatkan soal fasilitas kesehatan kita sekarang di DIY sudah semakin menipis ya, dan pemerintah terus menambah terus. Kemarin bed kritikal jumlah sekian sudah tipis, ditambah lagi, non kritikal sekian ditambah lagi, tapi terus menipis. Informasi terakhir kemarin rekan di Harian Jogja meliput bed kritikal misalnya sekarang sebanyak 39 bed, sisa 25 bed, itu juga terus ditambah. Non kritikal bednya 474, sisa 100 bed. Dan terus setiap hari terus berkurang karena kasus terus bertambah. Dan ingat, fasilitas kesehatan kita pada suatu waktu akan ada batasnya. Jangan sampai ada yang sakit dan kemudian terlantar dan tidak terawat karena fasilitas kesehatan sudah tidak cukup menampung kita. Mau tidak mau kita harus bekerja sama untuk disiplin dan patuh terhadap protokol 3M. Semoga diskusi siang hari ini bermanfaat, dan sekaligus ini adalah diskusi terakhir Harian Jogja untuk 2020 ya. Mudah-mudahan 2021 berjumpa kembali bersama Sobat Harian Jogja semua. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, dan saya juga ingin menyampaikan bahwa diskusi ini diselenggarakan atas kerjasama Harian Jogja dan Satgas COVID-19 Republik Indonesia. Terima kasih semuanya dan selamat siang. Terima kasih Pak Beng, Pak Rustamaji, Bu Nelly. Sehat-sehat Bu Nelly, Pak Beng. Mudah-mudahan pulih ya. Amin. Matur suwun. Doanya selalu bekti. Nggih, Bu. Matur suwun. Sehat selalu Pak Beng, Pak Rustamaji dan Bu semuanya. Nelly, Pak Rustamaji, semangat. Ya, Bu Eda. Tetap rock and roll Pak Beng. Siap. Tetap semangat. Beng ini luar biasa ini, bisa bahasnya. Tokoh kita. Maturun Bu Nelly, kapan masuk kantor Bu Nelly? Insya Allah besok Senin Pak, sudah mulai membaik. Amin. Yes, sehat selalu. Amin. Amin, mohon doa.